Halo para film lovers, di video kali ini saya akan mengulas film yang berjudul Venom yang pertama. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe sehingga channel ini terus berkembang. Film dimulai dengan jatuhnya pesawat dari luar angkasa karena mengalami masalah teknis. Pesawat ini milik Yayasan Life Foundation dan jatuh di daerah Malaysia Timur. Pesawat membawa 3 sampel makhluk sejenis alien yang dinamakan simbiot. Makhluk ini akan dijadikan eksperimen untuk digabungkan dengan tubuh manusia. Carlton Drake yang adalah bos dari Yayasan Life Foundation pun memantau berita ini. Di tempat jatuhnya pesawat, 2 sampel simbiot berhasil diamankan oleh tim penyelamat. Mereka menemukan 1 awak pesawat yang masih hidup dan langsung diangkut dengan ambulans menuju rumah sakit. Tetapi di tengah perjalanan orang ini tiba-tiba bangun dan menyerang petugas. Salah satu petugas medis keluar dari ambulans dengan simbiot yang sudah bergabung di tubuhnya. Cerita beralih ke San Francisco. Anne yang adalah seorang pengacara diminta oleh Yayasan Life Foundation untuk membela kasus mereka. Sementara Eddie Brock, pacarnya Anne, juga berangkat kerja meliput berita demonstrasi di Mission District. Dia adalah salah seorang reporter terkenal saat itu. Eddie kembali ke kantor dan menemui atasannya. Dia diminta untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Carlton Drake, pemilik Yayasan Life Foundation. Eddie pun diminta untuk menanyakan tentang proyek luar angkasa yang sedang dikerjakan oleh mereka dan juga mengklarifikasi soal kecelakaan pesawat luar angkasa yang terjadi beberapa hari lalu. Tetapi Eddie keberatan untuk wawancara ini karena menurut dia Drake adalah orang yang jahat. Tetapi karena tuntutan profesi, dia pun akan melakukan tugas ini. Malam harinya Eddie bertemu dengan Anne dan membahas soal wawancara ini. Intinya Eddie tidak mau didikte oleh bosnya dan akan melakukan tugasnya dengan jujur. Eddie melihat laptop Anne dan masuklah email dari rekan Anne yang berisi informasi rahasia Yayasan Life Foundation. Eddie pun membuka email yang berisi hal-hal buruk dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh yayasan ini. Esok harinya Eddie pun mewawancarai Drake. Selain menanyakan kisah perjalanan hidup Drake dan proyek roket luar angkasa, Eddie pun mulai menanyakan mengenai proyek percobaan obat yang menyebabkan banyak relawan mati dan juga kasus hukum yang melibatkan beberapa orang. Eddie pun diusir oleh petugas gedung karena hal ini. Eddie pun menghadap atasannya, dia pun diomelin karena menuduh Drake melakukan kejahatan tanpa bukti. Kemudian Eddie pun dipecat. Anne pun dipecat dari pekerjaannya karena dianggap membocorkan rahasia kepada Eddie. Anne pun meminta putus dari Eddie dan mengembalikan cincin yang diberikan oleh Eddie. Di Malaysia, petugas medis yang terpapar simbiot terus berjalan dan mencari makan. Dia pun mengganti tubuhnya dengan seorang nenek. 6 bulan kemudian di laboratorium milik Drake, percobaan penyatuan simbiot dengan tubuh hewan terus dilakukan sehingga menemukan kecocokan pada salah satu kelinci. Drake meminta Dora untuk segera melakukan uji coba pada tubuh manusia. Meski sempat menolak, Dora harus patuh pada perintah bos. Eddie pun menemui Maria, teman dan juga penjual koran langganannya. Kemudian Eddie belanja di minimarket langganannya yang pemiliknya adalah Nyonya Chen. Di apartemennya, Eddie menerima banyak tagihan yang tertunggak. Eddie juga mulai mencari lowongan pekerjaan. Kembali ke laboratorium, Drake memulai percobaan penyatuan simbiot kepada manusia. Drake pun meyakinkan relawannya yang adalah para tunawisma bahwa percobaan ini akan berhasil dan berguna bagi umat manusia. Percobaan pertama ini gagal dan relawan pun mati. Di tempat lain, Eddie mengambil koran di tempat Maria tetapi tidak bertemu dengan Maria. Ketika belanja di minimarket Nyonya Chen, Eddie bertemu Dora yang memberikan kartu namanya dan meminta bantuannya. Dora bilang bahwa dia bekerja di Yayasan Life Foundation dan tuduhan Eddie pada saat mewawancarai Drake adalah benar adanya. Drake memanfaatkan orang-orang miskin untuk percobaan ilmiahnya dan banyak dari mereka yang mati. Dora tidak bisa melaporkan hal ini karena dia takut akan keselamatan keluarganya. Eddie pun bilang bahwa setelah mewawancarai Drake, dia juga dipecat, karirnya selesai dan hubungan asmaranya pun berakhir.
Eddie pun meminta Dora untuk mencari orang lain untuk membantunya dalam kasus ini karena dia tidak mau terlibat lagi. Ketika berjalan pulang, Eddie melewati rumah Anne dan bertemu dengannya. Anne memperkenalkan pacarnya kepada Eddie yang bernama Dr. Daniel. Eddie menanyakan pekerjaan Anne dan bilang bahwa dia merindukannya dan mengajak Anne untuk balikan, tetapi Anne menolaknya. Anne juga menyalahkan Eddie atas apa yang sudah terjadi di antara mereka. Eddie berjalan dengan perasaan galau dan lesu, sampailah dia ke jembatan dan melihat gedung Yayasan Life Foundation. Kemudian dia pun menelpon Dr. Dora. Singkat cerita, pada malam itu Dora membawanya masuk ke dalam gedung yayasan. Dora menceritakan bahwa Drake mengirim roket pengintai keluar angkasa untuk mencari hunian baru bagi manusia. Disinilah Drake menemukan jutaan organisme yang hidup dan mereka pun mengambil beberapa sampel untuk dibawa ke bumi dan diteliti. Drake menamakannya simbiot. Simbiot ini tidak bisa bertahan hidup di bumi tanpa bantuan. Drake menyebut tubuh manusia sebagai inang, di mana simbiot bisa hidup dalam tubuh manusia. Sedang asyik bicara, Dora melihat patroli penjaga dan menyuruh Eddie masuk laboratorium. Sementara Dora menemui penjaga agar tidak dicurigai. Di dalam laboratorium, Eddie pun melihat-lihat dan mengambil foto sebagai bukti. Dia melihat relawan dan simbiot yang telah mati. Kagetnya Eddie ketika melihat Maria ada di salah satu ruang isolasi yang meminta tolong untuk dikeluarkan. Karena salah pencet password, alarm pun menyala. Eddie pun menggunakan alat pemadam api untuk memecahkan kaca. Tetapi Maria malah menyerangnya dan simbiot yang berada dalam tubuh Maria pun berpindah ke tubuh Eddie. Eddie pun melarikan diri karena alarm peringatan terus menyala dan petugas keamanan mulai mengejarnya. Eddie naik ke atas pohon sehingga dia tidak tertangkap oleh petugas. Kembali ke rumah, Eddie menelpon Dora tetapi teleponnya tidak aktif. Mulai terjadi keanehan pada tubuh Eddie. Dia makan nugget ayam tanpa dimasak dan terus merasa lapar. Kembali pada Drake, dia datang ke laboratorium dan melihat relawan sudah mati, tetapi dia juga melihat satu orang relawan yang bertahan hidup dengan simbiot di tubuhnya. Petugas tadi malam pun dipecat dan Drake meminta untuk mencarikan simbiotnya yang hilang. Di bagian lain, nenek tua dengan simbiot di tubuhnya berjalan ke bandara dan masuk ke dalam tubuh anak kecil yang akan terbang ke San Francisco. Eddie menelpon Anne untuk bicara, tetapi dia tiba-tiba mendengar suara lain dari dalam dirinya yang meminta makanan. Eddie menemui Anne dan Dr. Daniel yang sedang makan dan menunjukkan foto-foto yang dia dapat dari Life Foundation. Daniel membawa Eddie ke rumah sakit untuk memeriksanya. Ketika mesin MRI diaktifkan, Eddie merasakan kesakitan karena suara bising yang ditimbulkan mesin. Dr. Daniel pun menyuruh Eddie pulang dan nanti akan diberikan informasi lebih lanjut tentang hasil pemeriksaan hari ini. Di laboratorium, Dora dipanggil oleh petugas keamanan sementara Drake terus memantau kondisi relawan yang tadinya masih stabil tetapi saat ini mulai menurun. Ternyata simbiot terus bertumbuh dan menggerogoti organ-organ inangnya sehingga mati. Para ilmuwan menemukan kelemahan simbiot ini, yaitu suara dengan frekuensi tinggi akan membunuh simbiot. Dora pun dibawa menghadap Drake. Anne menelpon Eddie dan memberitahu hasil pemeriksaan bahwa di dalam tubuhnya terdapat parasit yang membuat badannya panas. Eddie pun bilang bahwa dia sering mendengar suara muncul dari dalam dirinya. Tetapi Daniel menganggapnya berhalusinasi dan akan memberikan obat untuk menyembuhkannya. Kembali ke laboratorium, Drake menginterogasi Dora. Apa yang dia lakukan pada malam itu dan siapa yang menemaninya. Mulanya Dora tidak ingin memberitahu, tetapi karena dibujuk dengan kata-kata yang manis dan menunjukkan kepedulian kepada Dora, akhirnya Dora bilang bahwa orang itu adalah Eddie Brock. Drake meninggalkan Dora dengan melepas simbiot. Kembali ke rumah Eddie, dia sedang memanggang nugget dan ada yang mengetuk pintunya, tetapi simbiot berkata kepadanya supaya jangan membuka pintu, tetapi Eddie malah membukanya. Dan yang ternyata datang adalah Trace, anak buahnya Drake. Dia ingin mengambil kembali simbiot dari tubuh Eddie. Eddie pun diserang, tetapi simbiot menggerakkan tubuh Eddie untuk memberikan perlawanan. Hal ini membingungkan buat Eddie.
Eddie kabur dengan melompat dari jendela, sementara Drake mendapatkan laporan berupa video dari orang-orangnya yang menunjukkan penyatuan yang sempurna pada tubuh manusia. Drake meminta Trace membawa kembali simbiot ini dalam keadaan hidup. Eddie hendak turun dan mengambil motornya, tetapi ketika melewati mobil, dia melihat sesosok makhluk mengerikan dan Eddie menganggap ini hanyalah halusinasi. Orang-orang Drake mendapatkan lokasi Eddie melalui pantauan drone. Eddie menghindar dari serangan drone dan langsung tancap gas. Eddie pun dikejar-kejar oleh drone, namun simbiot membantunya. Eddie terus bergerak bersama simbiot untuk menghindar dari Trace. Trace menabrak Eddie ketika akan menangkapnya. Muncullah bentuk asli dari simbiot. Simbiot melarikan diri karena ditembaki polisi dengan nyebur ke sungai. Ketika berada di tepi sungai, Eddie mengecek kakinya yang patah dan ternyata sudah sembuh. Lalu muncullah simbiot yang bernama Venom. Venom bilang bahwa bukan manusia yang menemukan mereka, tetapi mereka lah yang menemukan manusia. Dan Venom membutuhkan roket milik Drake yang akan membawanya kembali ke luar angkasa. Venom meminta Eddie untuk bekerja sama sehingga bisa tetap hidup, meskipun Eddie keberatan karena Venom suka memakan otak manusia. Di Bandara San Francisco, simbiot yang menyatu dengan anak kecil pun tiba. Daniel menelpon Anne memintanya agar membawa Eddie ke rumah sakit karena hasil lab menunjukkan organ-organ tubuh Eddie dalam kondisi yang tidak normal. Di laboratorium, Dr. Dora akhirnya tewas karena simbiot yang menggerogoti tubuhnya. Eddie menjawab telepon Anne ketika dia sedang menuju kantor lamanya. Eddie ingin naik ke atas untuk menaruh bukti foto-foto dari laboratorium Drake, tetapi tidak diizinkan oleh security. Eddie pun keluar, tetapi Venom bilang kenapa tidak ngomong kalau mau naik ke atas. Venom pun membawanya ke atas ke ruangan mantan bosnya. Eddie pun meletakkan bukti di meja. Eddie pun turun dengan menggunakan lift. Ketika sampai di bawah, polisi sudah bersiap-siap menangkapnya. Ternyata Eddie sudah dipantau dan Drake menggerakkan polisi untuk menangkapnya. Venom pun menampakkan dirinya dan menyerang petugas. Di tengah tembak-tembakan, Anne datang dari belakang gedung dan sangat kaget ketika melihat Venom. Ketika akan lari, Eddie memanggil dan menjelaskan bahwa makhluk ini ada dalam dirinya. Anne pun mengajak Eddie ke rumah sakit. Di perjalanan, Anne minta agar Eddie melakukan MRI lagi, tetapi Venom tidak mau karena frekuensi tinggi dari mesin MRI akan menyakitkannya. Dan api juga adalah kelemahan Venom. Saat itu Anne pun sadar bahwa Venom sedang berbicara dengan Eddie. Venom pun merasakan kesedihan Eddie ketika berada dekat Anne. Atas saran Venom, Eddie pun meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan yang menyakiti hati Anne. Mobil Anne ternyata dibuntuti oleh drone milik Drake. Kembali ke laboratorium, Drake sendirian di sana dan cukup kaget ketika bertemu anak kecil dengan simbiot di tubuhnya yang kemudian berpindah ke tubuh Drake. Di rumah sakit, Daniel menjelaskan bahwa organ hati Eddie sudah rusak parah, tetapi Venom bilang bahwa dia bisa memperbaikinya. Karena tersinggung dengan kata-kata parasit yang diucapkan oleh Daniel, Venom pun mencekiknya, tetapi Anne menyalakan mesin MRI yang membuat Venom akhirnya terpental dari tubuh Eddie. Mereka pun melihat parasit yang terkurung di ruang MRI dan Eddie pun meninggalkan rumah sakit. Parasit Venom merambat keluar lewat lubang AC sementara Anne dan Daniel bicara. Venom pun masuk ke tubuh anjing sementara Eddie mencoba turun melalui lift tetapi bertemu dengan Trace yang menembaknya. Venom dalam tubuh anjing melihat Eddie yang dibawa oleh Trace dan bertemulah dia dengan Anne. Sementara di laboratorium, Drake menemui Eddie dan menanyakan di mana simbiotnya. Eddie bilang bahwa dia tidak tahu dan meskipun tahu dia tidak akan memberitahukannya karena Eddie menganggap Drake gila dengan proyek yang dilakukannya. Drake pun marah dan muncullah simbiot dari tubuh Drake. Eddie dibawa oleh Trace ke hutan untuk dibunuh tetapi Venom datang dan melahapnya. Venom pun kembali berpindah ke tubuh Eddie. Venom bilang bahwa simbiot yang bersama Drake bernama Riot. Dia adalah salah satu pemimpin tim yang mempunyai banyak senjata. Venom meninggalkan Anne untuk menghentikan Riot, karena jika tidak maka Riot akan memanggil pasukan parasitnya dari luar angkasa untuk menguasai bumi. Tugas mereka adalah menghentikan roket yang akan terbang ke luar angkasa untuk menjemput pasukan Riot.
Tetapi Venom bilang bahwa hal ini bisa dilakukan jika mereka melakukannya bersama-sama. Sementara Drake meminta meluncurkan roket yang akan dipiloti oleh dirinya sendiri. Riot pun menuju ke roket yang telah aktif diikuti oleh Venom yang mengejarnya. Riot pun meminta Venom untuk bergabung dan naik ke roket, tetapi ditolaknya. Maka perkelahian pun terjadi. Anne tiba di ruang kontrol peluncuran roket dan menyalakan bunyi sirine yang membuat Venom dan Riot keluar dari tubuh Eddie dan Drake. Giliran Eddie dan Drake yang berkelahi, tetapi Eddie terbunuh karena Riot kembali bersatu dengan Drake. Riot pun kembali masuk ke dalam roket, sementara di bawah Venom kembali menyatu dengan Eddie dan hidup kembali. Roket meledak dan menghanguskan Riot dan begitupun Venom, tetapi Venom sempat say goodbye kepada Eddie yang jatuh ke sungai. Anne ngobrol dengan Eddie di depan rumahnya. Anne kembali bekerja di kantor hukum dan Eddie kembali bekerja sebagai pembawa acara yang akan menguak kasus Drake. Tiba-tiba Venom bicara dengan Eddie, ternyata Venom nggak mati. Eddie pun pamit kepada Anne. Eddie membuat aturan bagi Venom kalau dia tetap ingin menempel hidup pada tubuhnya, yaitu tidak boleh makan otak manusia dengan sembarangan, hanya manusia yang jahat saja yang boleh dimakan. Venom pun setuju. Eddie pun berbelanja ke minimarket Nyonya Chen karena Venom sudah lapar. Ternyata Venom juga suka coklat dan perkedel. Eddie melihat preman yang masuk untuk minta jatah bulanan kepada Nyonya Chen dan Venom pun menikmati santap malam yang lezat. Eddie bilang kepada Nyonya Chen bahwa dalam tubuhnya ada parasit. Lalu Eddie pun pamit. Pesan moral dari film ini, jangan takut mengatakan kebenaran. Takutlah kalau tidak melakukan yang benar. Sampai jumpa di ulasan film yang berikutnya.